Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat anak-anakku. Kali ini kita akan belajar tentang GLBB tetapi pada gerak vertikal. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang gerak vertikal, alangkah baiknya kita mengingat kembali tentang GLBB. GLBB singkatan dari gerak lurus berubah beraturan, di mana GLBB ini memiliki beberapa ciri, yaitu cirinya adalah yang pertama, kecepatannya berubah secara beraturan, Karena V-nya berubah, maka memiliki nilai percepatan A yang bernilai tetap. Nah, perubahan kecepatan itu bisa semakin cepat, bisa semakin lambat, sehingga A ini bisa bernilai positif yang disebut percepatan, A juga bisa bernilai negatif yang disebut dengan perlambatan. Kemudian GLBB itu sendiri memiliki beberapa persamaan, yaitu ada 3 persamaan ya. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus A kali T. Ini persamaan umum dari GLBB, di mana VT adalah kecepatan pada saat T, V0 adalah kecepatan awal, A percepatan, dan T adalah waktu. Kemudian persamaan yang kedua, ada S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Dan yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Jadi 3 persamaan ini yang kita gunakan pada GLBB. Nah, persamaan ini biasanya kita gunakan pada kasus benda yang bergerak mendatar atau horizontal. Nah, sekarang bagaimana GLBB kalau kita terapkan pada gerak vertikal? Nah, di sini gerak vertikal. Gerak vertikal itu juga termasuk dalam GLBB. Gerak vertikal berarti benda yang bergerak ke atas atau ke bawah, karena vertikal itu kan tidak harus selalu ke atas atau ke bawah, bisa ke atas, bisa ke bawah. Sehingga gerak vertikal kita bagi menjadi 3, yaitu GVA yang disingkat dengan gerak vertikal ke atas, kemudian ada GVB yang merupakan gerak vertikal ke bawah, dan ada satu lagi yaitu GJB, yaitu gerak jatuh bebas. Kalau gerak vertikal ke atas jelas geraknya adalah ke atas. Semakin ke atas benda bergerak semakin lambat. Gerak vertikal ke bawah jelas geraknya adalah ke bawah. Gerak jatuh bebas itu juga ke bawah, karena jatuh selalu ke bawah. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh gravitasi yang menarik kita ke pusat bumi yang ada di bawah kita, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan mengulas lebih jauh tentang GVA, GVB, dan GJB. Oke, kita mulai dari GVA. GVA, gerak vertikal ke atas. Contohnya, apabila saya memiliki sebuah benda, kemudian saya lemparkan ke atas dengan kecepatan awal tertentu, maka semakin ke atas
gerak benda ini akan semakin lambat, sehingga suatu ketika berada di puncak maka kecepatannya bernilai 0 atau dikatakan benda itu berhenti, seperti itu. Jadi kalau saya tuliskan VT semakin kecil atau lebih kecil daripada V0, seperti itu. Sedangkan GVB itu sendiri benda yang saya lemparkan ke bawah dengan kecepatan awal V0, suatu ketika sampai ke bawah semakin lama VT-nya akan semakin besar, sehingga VT lebih besar daripada V0. Nah, sekarang di sini ada GJB. Apa itu GJB? Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah, yaitu geraknya sama-sama ke bawah. Yang membedakan adalah kalau gerak vertikal ke bawah ada nilai V0. Sedangkan kalau gerak jatuh bebas, benda yang jatuh ke bawah tanpa kecepatan awal, dia jatuh begitu saja, sehingga gerak jatuh bebas dikatakan tidak memiliki kecepatan awal, atau kita bisa tuliskan V0 sama dengan 0. Semakin ke bawah nilai VT-nya juga semakin besar, seperti ini. Jadi sekali lagi yang membedakan GVB dan GJB adalah V0-nya. Kalau GVB, V0-nya ada dengan nilai tertentu, sedangkan kalau benda dijatuhkan atau jatuh bebas, dia tidak memiliki kecepatan awal. Nah, ketiga gerak vertikal ini dipengaruhi oleh gravitasi bumi, yaitu G, yang nilainya kita sejak SMP sudah tahu nilainya 9,8 atau 10 meter per second kuadrat. Apabila geraknya vertikal ke atas, maka dikatakan gerak benda melawan gravitasi. Sedangkan apabila geraknya ke bawah, maka gerak benda dikatakan searah dengan gravitasi. Sehingga persamaan GLBB tadi kita tinggal menggantinya, yaitu percepatan A digantikan dengan G. Jika ke atas maka A, jadi ini A sama dengan G untuk yang ke bawah. Kalau yang ke atas, A-nya bernilai min G karena melawan gravitasi, atau kita katakan ke atas. Sehingga persamaan GLBB kalau kita tuliskan kembali menjadi VT sama dengan V0 plus minus GH. Jadi kalau kita tadi memiliki persamaan VT sama dengan V0 plus AT, maka sekarang pada gerak vertikal kita ganti dengan plus minus GH, S-nya diganti H. Loh, kenapa? Biasanya pada gerak vertikal jarak yang ditempuh diwakili oleh ketinggian yang dicapai, sehingga S bisa digantikan dengan H, atau kita tulis S sama dengan H, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. VT sama dengan V0 plus minus GH. Dan kita bisa tuliskan S sama dengan H. Jarak pada bidang horizontal bisa diwakili dengan ketinggian pada bidang vertikal. Nah, kemudian kenapa di sini ada plus minus? Plus minus kita gunakan plus GH digunakan jika geraknya ke bawah atau searah dengan gravitasi, sedangkan min GH digunakan apabila geraknya vertikal ke atas. Kemudian yang kedua, S, ya, atau saya tulis H karena geraknya vertikal, sama dengan V0 kali T plus minus setengah G T kuadrat. Plus minus sama ya dengan di atasnya. Kemudian
Berikutnya ada VT kuadrat VT kuadrat VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Seperti itu. Jadi persamaan GLBB pada bidang horizontal dan bidang vertikal itu sama saja. Yang membedakan hanya A yang diganti dengan G, karena pada gerak vertikal dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Kemudian A bernilai positif G apabila gerak vertikalnya ke bawah, A bernilai negatif G apabila geraknya ke atas. Kemudian S kita ganti dengan H karena jarak pada bidang horizontal pada gerak vertikal diwakili oleh ketinggian. Jadi sekali lagi plus minus di sini digunakan menyesuaikan dengan gerak vertikalnya. Vertikal ke atas, maka yang digunakan adalah negatif, sedangkan gerak vertikal yang ke bawah menggunakan positif, seperti itu. Baiklah, berikutnya kita akan mencoba menyelesaikan sebuah permasalahan dari gerak vertikal. Ada soal seperti ini. Bola A dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 8 meter per second. Setelah 0,8 second kemudian, dari titik yang sama, bola B dilemparkan juga vertikal ke atas dengan kecepatan 16 meter per second. Tinggi yang dicapai bola B saat bertemu dengan bola A adalah titik-titik. Percepatan gravitasinya yang digunakan adalah 10 meter per second kuadrat. Ini kurang kuadratnya ya, yang ini. Karena percepatan itu satuannya adalah meter per second kuadrat. Nah, ini masuk kategori soal yang sudah kompleks karena ada dua bola yang bergerak sama-sama GVA. Jadi, kalau saya gambarkan, kita gambarkan ada dua bola. Ini adalah bola A. Kemudian di sini ada bola B. Bola A dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0A-nya sama dengan 8 meter per second. Dari titik yang sama, bola B dilemparkan dengan kecepatan awalnya V0B adalah 16 meter per second. Dua bola ini bergerak dengan kecepatan awal yang berbeda. Nah, kemudian di sini ada kalimat atau kata setelah 0,8 second kemudian, setelah bola A dilemparkan, berarti yang dilemparkan terlebih dahulu adalah bola A. Dia bergerak dulu, kemudian baru 0,8 second kemudian baru B yang dilemparkan. Berarti kita bisa tuliskan TA itu lebih duluan. TA sama dengan 0,8 ditambah TB, seperti itu. Nah, kenapa kok TA sama dengan 0,8 plus TB? Karena memang TA itu lebih dulu 0,8 second daripada TB. Seperti itu. Nah, pada suatu saat tertentu di sini misalnya A dan B itu bertemu. Logis dia akan bertemu meskipun A berangkat duluan ke atas karena V kecepatan B itu lebih
besar daripada VA, maka suatu ketika dia akan bertemu. Ketika bertemu di sini, ini adalah tempat bertemu. Ketika bertemu, maka ketinggian yang dicapai A, yang saya tulis HA, akan sama dengan ketinggian yang dicapai oleh B. Maka untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang ditanyakan kan tinggi yang dicapai B saat bertemu A. Berarti kan HA sama dengan HB. Dicari HA boleh, nyari HB boleh. Karena saat bertemu pasti ketinggian yang dicapai sama, begitu. Maka kita gunakan HA sama dengan HB. Nah, HA sama dengan HB. Kita tahu gerak vertikal itu tadi kan termasuk GLBB, maka kita gunakan persamaan dari H pada gerak vertikal, yaitu V0A kali T. Karena ini gerak vertikal berarti pakai negatif, minus setengah G kali T A kuadrat sama dengan, sama persamaannya tapi ini untuk B, V0B kali T, ini adalah TA yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah TB negatif atau minus karena dia gerak vertikal ke atas, min setengah GTB kuadrat. V0A kali TA min setengah GTA kuadrat sama dengan V0B kali TB sama dengan, ini bukan sama dengan, min setengah GTB kuadrat. Kemudian kita lanjutkan, V0A-nya 8, TA-nya adalah 0,8 plus TB, min, kita ambil G-nya 10, berarti setengah kali 10, 5 TA kuadrat, berarti 5 dalam kurung 0,8 plus TB dikuadratkan sama dengan V0B-nya tadi 16 kali TB minus setengah kali 10, 5 kali TB kuadrat. Jadi di sini saya tulis setengah G langsung saya kalikan, yaitu setengah kali 10 hasilnya 5, seperti itu. Kita lanjutkan, 8 kali 0,8 hasilnya adalah berapa? 8 kali 8 64 dibagi 10 berarti 6,4 ditambah 8 TB seperti ini, 8 TB minus 5 dalam kurung, jadi kuadratnya ini saya keluarkan dulu, berarti menjadi 0,8 kuadrat. 0,8 kuadrat itu 0,64 plus 2 kali 0,8 kali TB, hasilnya 1,6 TB plus TB kuadrat sama dengan 16 TB dikurangi 5 TB kuadrat. Berikutnya 6,4 ditambah 8 TB, ini saya kalikan berarti minus 64 dikali 5 berapa? 5 kali 4 20, simpan 2, 6 kali 5 30, 32, berarti hasilnya ya berapa? 64 kali 5 berapa? 20, 3,2 ya, minus 5 kali 1,6 8 TB min 5 kali TB kuadrat berarti min 5 TB kuadrat, seperti ini.
sama dengan 16 TB minus 5 TB kuadrat. Nah, kemudian kita kumpulkan. Ini ada 8 TB, ada minus 8 TB, berarti habis. 8 dikurangi 8 kan 0. Kemudian ada 6,4 dikurangi 3,2, hasilnya 3,2. 3,2. Nah, kemudian ini saya tarik ke ruas kanan menjadi positif. Berarti 3,2 sama dengan 16 TB minus 5 TB kuadrat plus 5 TB kuadrat. Hasil pindahnya min 5, pindah ke ruas kanan jadi positif. Maka ini hasilnya adalah 0. Sehingga kita hanya punya 3,2 sama dengan 16 TB. Maka TB sama dengan 32 dibagi 16 kan 2. Dibagi 10 berarti 0,2 second. Nah, hasil TB-nya adalah waktu ketika bola A bertemu dengan bola B adalah 0,2 second. Itu TB-nya. Nah, sekarang pertanyaannya kan tadi yang mau dicari adalah HB atau HA ya. Nah, maka karena yang mau dicari adalah H yang mau dicari, maka belum selesai pekerjaan kita. Tadi kita memperoleh TB sama dengan 0,2 second. Berarti kita tinggal memasukkan nilai ini pada persamaan HB sama dengan V0 kali T. Jadi ini V0B, ini T-nya TB, min setengah GT kuadrat. T ini adalah TB. Kita masukkan nilainya, V0B tadi 16, TB-nya 0,2 dikurangi setengah, G-nya 10, TB-nya 0,2 dikuadratkan 0,04. Maka 16 dikali 0,2 8. Berapa? 16 kali 2 bukan 8 ya. 16 kali 2 itu 32. Berarti 16 kali 0,2 3,2 seperti ini. Dikurangi ini saya coret 1 0 berarti 0,4 dibagi 2 0,2. Maka hasilnya adalah 3 meter. Maka bola A bertemu dengan bola B pada ketinggian 3 meter. Seperti itu. Jadi selesai sudah. Soal ini termasuk soal yang hot. Oke anak-anakku, semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Ini aplikasi dari gerak lurus berubah beraturan pada gerak vertikal. Terima kasih, selamat belajar. Apabila ada kesulitan, jangan malu untuk bertanya. Selamat pagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.